Malu Aku Jadi Orang Indonesia, sajak karya Taufik Ismail yang ditulis tahun 1998, dibacakan oleh Mukhlis Dendros di pelataran Engku Putri, Kota Batam. Ketika di Pekalongan, SMA kelas 3 ke Wisconsin, aku dapat beasiswa. 1956 itulah tahunnya. Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Negeriku baru 6 tahun terhormat diakui dunia. Terasa hebat merebut merdeka dari Belanda. Sahabatku sekelas, Thomas Thun namanya. Whitefish by kampung asalnya. Kagum dia pada revolusi Indonesia. Dia mengarang tentang pertempuran Surabaya. Jelas Bung Tomo sebagai tokoh utama. Dan kecil-kecilan aku narasumbernya. Dadaku busung jadi anak Indonesia. Tom Stone akhirnya masuk West Point Academy dan mendapat PhD dari Rice University. Dia sudah pensiun perwira tinggi dari US Army. Dulu dadaku tegap bila aku berdiri. Mengapa sering benar aku merenduk kini? Langit akhlak rubuh. Di atas negeriku berserak-serak, hukum tak tegak. Doyong berderak-derak. Berjalan aku di Roxas Boulevard, Gilang Road, Ebuh Tun Razak. Berjalan aku di Sixth Avenue, Maiden Tahir dan Ginza. Berjalan aku di Dam Camp dan Mesopotamia. Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kacamata. Dan kubenamkan topi baret di kepala. Malu aku jadi orang Indonesia. Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya dunia nomor 1. Di negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi berterang-terang curang, susah dicari tandingan. Di negeriku, anak lelaki, anak perempuan, kemenakan sepupu dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek. Secara hancur-hancuran seujung kuku tak perlu malu. Di negeriku, komisi pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan, senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedelai, terigu, dan puyem dipotong birokrasi. Lebih separuh masuk kantung jas safari. Di kedutaan besar, anak presiden, anak menteri, anak jenderal, anak sekjen, dan anak dirjen dilayani seperti presiden. Menteri, jenderal, sekjen, dan dirjen sejati, agar orang tua mereka bersenang hati. Di negeriku, penghitungan suara pemilihan umum sangat jelas. Penipuan besar-besaran tanpa seujung rambut pun bersalah penasaran. Di negeriku, khotbah, surat kabar, majalah, buku dan sandiwara yang opininya bersilang tak habis dan tak utus dilarang-larang. Di negeriku, dibakar pasar pedagang jelata supaya berdiri pusat belanja modal raksasa. Di negeriku, Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah. Ciumlah harum aroma mereka punya jenazah. Sekarang saja sementara mereka kalah, kelak perencana dan pembunuh itu di dasar neraka oleh satpam akhirat akan diinjak dan dilunyah lumat-lumat. Di negeriku, keputusan pengadilan secara agak rahasia dan tidak rahasia dapat ditawar dalam bentuk jual beli. Kabarnya dengan sepotong SK. Suatu hari akan masuk Bursa Efek Jakarta secara resmi. Di negeriku, rasa aman tak ada karena 20 pungutan, 15 ini itu tekanan dan 10 macam-macaman. Di negeriku, telepon banyak disadap,
mata-mata kelebihan kerja. Fotokopi, gosip dan fitnah bertebar disebar-sebar. Di negeriku sepak bola sudah naik tingkat. Jadi pertunjukan teror penonton antar kota. Cuma karena sebagian sangat kecil bangsa kita tak pernah bersedia menerima skor pertandingan yang disetujui bersama. Di negeriku rupanya sudah diputuskan kita tak terlibat Piala Dunia demi keamanan antar bangsa. Lagi pula Piala Dunia itu cuma urusan negara-negara kecil karena Cina, India, Rusia dan kita tak turut serta. Sehingga cukuplah Indonesia jadi penonton lewat satelit saja. Di negeriku ada pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan rakyat terang-terangan di Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Haur Koneng, Nifah, Santa Cruz, dan Irian. Ada pula pembantahan terang-terangan yang merupakan dusta terang-terangan di bawah cahaya surya terang-terangan, dan matahari tidak pernah dipanggil ke pengadilan sebagai saksi terang-terangan. Di negeriku, budi pekerti mulai di dalam kitab masih ada, tapi dalam kehidupan sehari-hari bagai jamur hilang menyelam di tumpukan jerami selepas menuai padi.